Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah minggu ketiga ini, kita akan membicarakan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada ternak, khususnya ternak potong sesuai dengan judul dari mata kuliah ini. Ada beberapa subtopik yang akan kita diskusikan pada minggu ketiga kali ini. Yang pertama adalah subtopik tentang pengertian atau definisi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada ternak. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada ternak, baik faktor internal yang berasal dari dalam tubuh ternak itu sendiri maupun faktor-faktor eksternal. Dan yang terakhir, kita akan membahas secara khusus mengenai pertumbuhan kompensasi. Yang fenomena pertumbuhan kompensasi ini banyak dimanfaatkan oleh peternak di dalam mengelola unit usaha penggemukan. Jadi khusus mengenai pertumbuhan kompensasi nanti akan kita diskusikan pada kegiatan pembelajaran minggu keempat atau minggu depan. Jadi pada kuliah kita minggu ketiga ini sudah saya siapkan bahan ajar, baik yang berupa file PowerPoint, kemudian video rekaman dari slide share yang penjelasan tentang subtopik yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian ada referensi yang bisa saudara baca, yang saya ambilkan dari tulisan yang diterbitkan oleh Universitas Wageningen di Belanda. Di situ banyak dijelaskan secara rinci mengenai definisi proses maupun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan pada ternak. Kemudian juga nanti akan ada latihan, kemudian ada tugas yang harus saudara-saudara kerjakan di dalam minggu ini untuk melengkapi kegiatan pembelajaran yang akan saudara ikuti pada minggu ketiga kali ini. Nah, jangan lupa Anda juga mengisi daftar hadir ya atau kehadiran secara online yang juga sudah saya pasang pada Elita. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai dengan pertumbuhan ya, tentang definisi. Jadi pertumbuhan pada ternak ini merupakan sesuatu yang harus difahami oleh para mahasiswa yang mengambil program studi S1 peternakan. Mengapa? Karena proses pertumbuhan ini merupakan sesuatu yang harus difahami oleh para mahasiswa. Ya. Karena apa? Karena ternak itu berproduksi, ya, prosesnya terjadi melalui pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pada usaha peternakan, khususnya usaha peternakan ternak potong, yang diharapkan menjadi produk atau output dari ternak itu adalah daging atau produk-produk pemotongan. Yang produk-produk pemotongan berupa daging, lemak, tulang, dan lain sebagainya itu ya, terbentuk melalui proses pertumbuhan.
yang secara rinci sebetulnya pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya bobot atau volume atau biomasa. Nah, kalau peternakan ternak potong itu juga ya diukur dari berapa jumlah anak yang berhasil dilahirkan, disape, ya. Ini juga melibatkan proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ternak yang baru dilahirkan, kemudian menyusu, bobot badannya bertambah, kemudian disape, diberi pakan, bobot badannya bertambah, sehingga mencapai bobot tubuh dewasa. Ini juga merupakan proses atau hasil dari proses pertumbuhan. Ternak yang tadinya baru lahir belum bisa mengkonsumsi pakan berserat ya atau pakan yang keras yang kemudian menjadi mampu karena organ-organ pencernakannya mampu menghasilkan enzim, mampu menghasilkan bakteri ya yang kemudian bisa tumbuh, ukurannya menjadi besar, kemudian mampu mencerna bahan-bahan pakan yang berserat dan lain sebagainya. Ini juga merupakan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan. Berkembang itu maksudnya kemampuannya berubah, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, itu salah satu hasil dari perkembangan. Yang tadinya belum mampu untuk berkembang biak, kemudian mampu berkembang biak, mampu menghasilkan spermatozoa, mampu menghasilkan ovum, yang tadinya tidak mampu menghasilkan air susu, kemudian setelah melahirkan mampu menghasilkan air susu, ini juga disebutnya dengan berkembang. Jadi ya, kalau ingin dijelaskan per definisi, maka tumbuh itu maksudnya atau definisinya adalah bertambah volumenya, bertambah bobotnya, bertambah biomasanya. Jadi yang tadinya 1 kg bertambah menjadi 2 kg, yang tadinya volumenya 1 liter bertambah menjadi 2 liter, dan sebagainya, itu disebutnya dengan tumbuh. Jadi ternak yang baru lahir yang bobot badannya 15 kilo misalnya atau 10 kilo, dengan menyusu pada induknya, kemudian bobot badannya bertambah menjadi 20, menjadi 25 kg, itu maksudnya adalah tumbuh. Jadi pertumbuhan itu indikatornya adalah pertambahan bobot badan, pertambahan volume tubuh, pertambahan biomasa. Nah, tentu saja pertambahan bobot itu terjadi karena pertambahan biomasa yang ada di dalam tubuh. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana proses pertumbuhan itu terjadi. Kemudian perkembangan, jadi ternak itu berkembang, artinya apa? Artinya ternak itu berubah kemampuannya, berubah fungsi organ-organnya, berubah komposisi tubuhnya. Itu maksudnya adalah berkembang. Yang tadinya organ tubuhnya, ya, testisnya, ovariumnya belum mampu menghasilkan estrogen dalam jumlah banyak, belum mampu menghasilkan sel telur atau ovum, belum mampu melepaskan spermatozoa, kemudian mampu menghasilkan spermatozoa, mampu menghasilkan ovum, itu berarti berkembang. Yang tadinya belum mampu laktasi, kemudian mampu laktasi, itu berkembang. Nah, ovum yang tadinya belum mampu ovulasi menjadi mampu ovulasi, ya, itu berkembang. Proses perkembangan itu ya, terjadi karena didahului dengan pertumbuhan. Jadi ovum, ovarium, ya maaf, yang tadinya ukurannya kecil, bertumbuh ukurannya menjadi semakin besar, ya, menjadi semakin besar,
sehingga dia menjadi semakin sensitif terhadap hormon-hormon FSH dan LH yang dihasilkan oleh hipofisa ya, sehingga ovarium itu mampu menghasilkan estrogen yang ini akan menimbulkan estrus sehingga nantinya dia mampu mengovulasikan ovum. Demikian juga dengan testis yang tadinya tidak mampu menghasilkan spermatozoa karena bertumbuh, volume biomasanya bertambah besar, dia menjadi sensitif terhadap hormon-hormon FSH dan LH, kemudian dia mampu menghasilkan testosteron, ya, kemudian spermatozoanya tumbuh dan berkembang, kemudian nantinya mampu dihasilkan, dikeluarkan. Sehingga perkembangan itu merupakan bagian dari hasil pertumbuhan. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, saya kira Anda sekalian bisa menyimpulkan sendiri ya, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, juga apa kaitannya antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan merupakan perubahan volume, perubahan biomasa, perubahan bobot yang terjadi pada ternak. Ya. Sementara perkembangan merupakan perubahan fungsi, perubahan komposisi tubuh, yang tadinya komposisi tubuh lebih banyak ototnya, lemaknya tidak dominan, kemudian lemaknya menjadi dominan, itu berarti perkembangan. Ya. Jadi jelas perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Sementara itu hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan, ya, jadi perkembangan itu terjadi karena ada proses pertumbuhan pada masing-masing organ atau jaringan tubuh ternak. Karena organnya tumbuh, fungsinya menjadi semakin baik. Artinya karena ada perubahan fungsi, berarti ada perkembangan. Jadi jelas saya kira ya, definisi tentang pertumbuhan dan perkembangan, hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh ternak. Ya. Nah yang berikutnya, pertumbuhan atau perkembangan itu tentu saja dilihat dari prosesnya ya terjadi di tingkat yang paling awal, tingkat seluler ya, diawali dengan pertumbuhan sel ya, perkembangan sel. Nah, sel itu penyusun dari jaringan, jaringan penyusun dari organ, organ penyusun dari tubuh. Jadi kalau selnya tumbuh, maka jaringannya akan tumbuh, jaringan akan tumbuh, organnya akan tumbuh, kemudian tubuh ternaknya juga akan tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, sehingga kalau kita cermati ya, lebih mendasar atau lebih mendalam, ya, proses pertumbuhan itu terjadi di tingkat seluler. Jadi sel itu tumbuh dan berkembang. Ya. Tumbuh itu bisa melalui proses perbanyakan sel, ya. Jadi selnya membelah, kemudian jumlahnya menjadi lebih banyak, sehingga karena jaringan itu tersusun atas sel, jumlah sel penyusunnya semakin banyak, maka jaringannya, volumenya, biomasanya akan menjadi semakin besar. Ya. Demikian juga kalau jaringannya semakin besar, maka organnya akan semakin besar. Volumenya bertambah, bobotnya juga bertambah. Nah, kalau kita bicara jaringan, jaringan tubuh itu berbagai jenis ya, ada jaringan kulit, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan tulang, jaringan apa lagi?
konektif ya, jaringan lemak ya. Jadi kalau sel-sel lemaknya bertambah jumlahnya, maka jaringan lemaknya akan bertambah volumenya. Ya. Jadi yang pertama, pertumbuhan itu terjadi karena adanya proses pembelahan sel yang menyebabkan jumlah selnya bertambah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan hipertrofi ya, proses hiperplasia, pembelahan sel. Nah, proses yang kedua itu terjadi karena perubahan volume sel atau hipertrofi. Jadi kalau pembelahan sel itu hiperplasia, kalau pembesaran ukuran sel itu hipertrofi. Jadi kalau misalnya satu jaringan terdiri atas 100 buah sel, jumlah selnya tetap, tetapi volume sel masing-masing selnya bertambah besar. Maka kemudian ya jaringannya akan tentu saja akan bertambah ukurannya, ya, volumenya bertambah, biomasanya juga akan bertambah. Jadi sel yang bertambah besar ukurannya itu karena terjadi penimbunan biomasa yang ada di dalam sel. Biomasa itu bisa berupa sitoplasma, bisa berupa protein, bisa berupa lemak, ya, mineral yang ada di dalam sel. Dan itu menjadi penyusun dari biomasa dari sel. Ya, jadi jelas di sini bahwa secara proses pertumbuhan itu bisa terjadi karena hiperplasia, ya, pembelahan sel, perbanyakan jumlah sel, atau pembesaran ukuran sel, ya, yang disebut dengan hipertrofi. Nah, pola-pola pertumbuhan pada jaringan tubuh ternak itu tentu saja proses maupun polanya berbeda. Sebagai contoh, pada jaringan otot, prosesnya juga berbeda jika dibandingkan dengan jaringan tulang, dengan jaringan kulit, dengan jaringan saraf, dengan jaringan lemak. Ya. Nah, ini yang bisa saudara-saudara pelajari nanti di dalam referensi yang sudah saya cantumkan dalam ELITA. Jadi saudara-saudara sekalian, secara garis besar materi pertumbuhan yang akan saudara-saudara pelajari pada minggu ketiga ini sudah saya jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa menangkapnya dan menjadi bahan untuk diskusi, bahan untuk mengkaji bahan-bahan ajar yang sudah saya upload ya, sehingga memudahkan bagi saudara-saudara sekalian untuk memahami dan nantinya menggunakan atau menerapkannya di dalam kegiatan sehari-hari sewaktu saudara bekerja di lingkup bidang peternakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.